Halo teman-teman, Render Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, sekarang saya ingin membagikan film bagus banget teman-teman. Theater judulnya. Jadi Theater itu menggambarkan ada seorang pria kaya yang lagi berpisah rumah dengan istrinya dan mereka mau cerai, ceritanya begitu. Kemudian ya udah mereka jadi berpisah rumah. Mereka sudah dikaruniai anak laki-laki. Yang menjadi masalah adalah ada seorang komplotan pencuri yang biasa mencari korban. Mencari korbannya itu jadi si pria ini telah diincar sama komplotan pencuri ini. Komplotan pencuri ini adalah perempuan. Perempuan, ada bapaknya yang mereka terus berlatih, terus adaptasi mencari korban. Sampai suatu ketika si perempuan ini tinggal karena dia dalam kondisi butuh uang, jadi cari korban dan ketemu teman perempuan yang mau membagi kamar di motel. Singkat cerita nanti teman perempuannya itu ada pertengkaran segala diceritakan, nggak tau lah itu cara dia apa ya melancarkan aksinya oleh yang perempuan pencuri ini, dan akhirnya teman perempuannya itu dibunuh. Jadi digambarin perempuan ini bisa ya karena pencuri jadi dia bisa dua sifat, bisa bipolar gitu, bisa jadi psikopat, yang gambarin kayak gitu. Nah masalahnya lagi saat dia tinggal sama teman perempuan yang dibunuh itu, akhirnya dia itu punya teropong yang dia bilang dia mainan, tapi dia ternyata ngawasin atau cari rumah yang bagus gitu dan ngawasin pemiliknya itu siapa, karakternya gimana, dan dia ketemu pas kayaknya itu dia jadi muter-muter kota gitu ya. Mungkin nggak gitu kelihatan tapi dia lihat nih yang kira-kira rumahnya canggih bagus mana. Nah udah itu dia cari temen di sekitar situ yang bisa, akhirnya dia ketemu teman yang mau berbagi motel sama dia, akhirnya dia bunuh kan. Nah di motel itu selama tinggal itu dia ngeliatin pakai teleskopnya itu jarak jauh, ngeliatin rumah yang dia incar. Dia ngeliatin karakternya itu yang pemilik rumah gimana kebiasaannya, bener dia ngeliat tuh ini pria hidupnya sendiri, lagi pisah kan sama istrinya itu. Udah dia pantau, oh punya sistem keamanan gini gitu. Ya udah akhirnya sewaktu-waktu perempuan yang pembunuh itu perempuan pembunuh dan psikopat dan pencuri itu eh, memainkan skenario drama untuk berkenalan dengan pria incarannya itu di supermarket. Dia pakai rambut basah gitu seperti kehujanan, manggil, "Hey, saya mau iya halo," ini orang ramah, halo gitu kan. Nah udah itu dia buka omongan, dia nanya anggur yang paling enak berapa harganya, apa ya anggur yang paling enak, kayak gitu belaga seperti orang bodoh. Akhirnya eh, kelihatan udah kelar gitu, dia nunggu lama, taksi nggak dapet, apa dia tahu nih jam segini udah malam, dia nggak dapet taksi secara mudah. Akhirnya si pria yang punya rumah itu kasihan, dia nanya, "Ayo saya antar pulang," kayak gitu kan, laki kan biasa gitu. Nyata di mobil dia cerita si perempuan itu dia ribut lagi sama yang Lisa ya, yang temen motelnya itu. Udah dia numpang numpang temen, dia nggak belum bilang numpang tapi masih bilang temen. Ternyata ya udah dia kan nggak tahu dia numpang apa temen. Numpang ternyata. Udah sampai rumah dia pura-pura mau jalan. Jadi ini terus main drama. Ternyata sampai di depan pintu motelnya dia pura-pura lagi diam kayak ngerenung. Akhirnya jiwa lakinya manggil, "Ayo ke rumah saya aja," gitu. Boleh kayaknya gitu, apalagi kan dia lagi proses pisah sama istrinya. Akhirnya diajak ke rumahnya, ya mereka begitu. Ya udah dewasa banget tindakannya, hubungannya kayak gitu. Nah besokannya ya ini pinter dia main drama, dia masih ngambil kepercayaan, cari informasi semua. Dia tahu kan ini adalah punya perusahaan IT watchdog yang buat pelindung rumah, pelindung keamanan rumah, alarm rumah kayak gitu. Akhirnya
dia pergi perempuannya jadi main drama ke ini, dan dia cerita dia kerja di bar kayak gitu kan, buat lelaki penasaran kan. Nah di momen itu dia bunuh si temen yang ngajak dia tinggal di motel yang gratis, kasih dia tumpangan tempat tinggal gratis, dan berita itu masuk di TV. Akhirnya sih itu ngeliat tapi udah agak terlambat. Nah sebelum itu dia ngebunuh, dia udah ketemu di bar yang dia cerita, yang dia kerja di situ. Dia cerita waktu di mobil pertemuan pertama, nyata bener ya kerja di bar itu. Ya udah akhirnya dia cerita, dia cerita ngobrol, dan dia bikin skenario mobilnya itu dikerjain, mobilnya apa yang dia incer itu dikerjain sama orang suruhannya itu. Jadi seolah-olah ada maling. Udah, nih orang kan orang pinter banget juga, ini kayaknya lebih lengah dalam soal bela diri kayak gitu. Akhirnya dipukul sama pencurinya, akhirnya kakinya sakit, kayak bengkak kayak gimana. Akhirnya dia di hire untuk ngebantu ngerawat dia, si pria yang diincar. Udah itu berjalan tuh skenario malingnya. Ya udah, kemudian dia masuk ke rumah, ngobrol-ngobrol sistem keamanan. Akhirnya mereka ML, make love kayak gitu. Sampai suatu pagi si pria itu ngelihat handphonenya dia yang mungkin dia banyak cerita hilang, nggak ada, nggak ketemu. Akhirnya dia tahu bahwa itu ponsel udah diambil alih sama dia. Akhirnya, tapi sebelum itu dia sempat video call sama masih istrinya, tapi pindah rumah, dan dia kelihatan cuek. Ya udah akhirnya ada jeda delay untuk istrinya sama anaknya datang kan, tapi istrinya udah bilang di sini udah menginginkan sosok ayah dan kangen banget. Akhirnya benar, selang berapa hari gitu datang, dan itu yang akan nyelamatin juga. Tapi si itu udah main gila, dia siksa si itu demi bisa nguras rekening banknya, tangannya dibuntungin, disiksa lah si pria itu. Sampai tangan dibuntungin untuk dia ngambil obligasi yang dia udah tahu. Dia selidikin kekayaannya nih orang berapa, nggak tahu, dapat informasi dari ngobrol dari mana-mana, nggak tahu lah. Pencuri kan digambarin kayak gitu. Sewaktu-waktu dia udah disiksa, udah tangannya buntung, dia ke bank, si perempuan pencuri ini. Kemudian ternyata udah didahului oleh istrinya itu yang lagi udah hidup berpisah, obligasinya udah diambil, jadi dia ditinggal di sepucuk surat, udah saya ambil kayak gitu. Kesel dong si pencuri itu, balik ke rumah udah mau siksa si itu, tapi kan si istrinya itu kan sebelum dia ke bank udah keburu datang dan dikurung sama anaknya sama tuh laki di gudang. Tapi dia tahu ini rumahnya, dia ngeliat tuh ada ventilasi, anaknya itu yang kecil badannya disuruh masuk cari pertolongan dan berhasil. Tapi lama polisinya datang. Udah, nah si perempuan itu ngumpet lewat cerobong asap juga, dan sementara walaupun dia bisa mainin sistem keamanan, si lakinya itu setelah berhasil ambil alih itu handphone saat si itu lengah ngebunuh bapak tirinya dia karena cekcok, disuruh ngabisin tuh pria tuh korban, karena obligasinya udah nggak ada, uang udah diambil. Jadi orang nggak puas gitu, berakhir di endnya jelek juga, kematian kayak gitu. Alhasil si keluarga si pencuri kan juga meninggal, mati, dibunuh sama si perempuan psikopat itu digambarin. Dan jadi sendirian kan si perempuan yang pencuri itu. Akhirnya dia berhasil diambil alih handphonenya dia mainin semua. Tapi saat dia mau gebuk tuh perempuan, ternyata perempuannya masih strong dan dia masih terkilir kan, masih di ini bebet dan penuh luka-luka. Terjadi ini berantem, tetap kalah. Anaknya secara kebetulan, istrinya itu juga kalah. Anaknya secara kebetulan polisi datang lambat. Yang nembak itu perempuan akhirnya di endnya, digambarin di film begitu. Dan dia ngaku nama asli dia itu siapa dan meninggal. Tapi pelajaran kita
kalau kenal orang baru tiba-tiba bisa akrab, itu tanda-tanda pencuri biasanya. Kalau orang yang kenalnya lambat, lama, bisa berantem, bisa itu orang benar. Tapi kalau terlalu berantem juga bahaya. Tapi kalau orang yang tiba-tiba datang baru kenal tapi bisa sok kenal sok deket, bahaya. Artinya dia mungkin udah nyelidikin kita. Itu pelajaran berharganya. Dan intinya orang mau sok kenal sok deket banget, tapi kalau kita sama orang asing, intinya kita jangan terburu-buru, tapi kenal pelan-pelan. Kenal secara intens, interview ngobrol panjang lebar, dengan kita berhati-hati level tinggi. Karena kita nggak tahu lawan kita itu siapa. Bisa pencuri, bisa orang baik, bisa siapapun. Tapi aneh kalau tiba-tiba baru kenal mau bisa akrab. Entah dia ngeliat kekayaan kita, entah dia mau manfaatin kita, atau benar dia mau ngebantu. Tapi kemungkinannya tadinya 2:1, 3:1. Berarti persentase orang tiba-tiba kenal itu so baik so deket adalah benar tulus juga aneh. Karena orang bisa ketakutan juga kalau baru kenal, lawannya itu baru kenal tiba-tiba kok berani terlalu deket juga aneh. Jadi takutnya ada sesuatu. Jadi kita sama orang yang baru kenal selalu berhati-hati teman-teman. Dan kita tetap, namanya misal pernikahan sama keluarga, utamain keluarga apapun itu. Semoga bermanfaat. Akhirnya dia selamat di endnya, tapi kan trauma. Untung masih selamat. Thanks, balikin lagi yang selamatin dia juga akhirnya keluarga kan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.